Halo semuanya, welcome back at RF Channel on YouTube. Masih bersama dengan Ryan Filbert. Saya punya topik yang menarik pada edisi kali ini, yaitu investasi anti miskin. Dalam kita mengenal investasi, hampir dapat dipastikan kita akan membandingkan antara uang yang kita bayar untuk mendapatkan investasi yang kita inginkan. Misal, saya mau beli saham. Ketika harga saham saat ini 1000, dan besok harga sahamnya going down, turun menjadi 800, maka kita akan bilang dalam diri kita, wah murah nih, saham turun. Nah, konsep berinvestasi ini adalah konsep investasi dengan fokus utama adalah nominal. Oleh karena itulah, ketika kita menabungkan uang ke bank, kita akan mengatakan bahwa pertumbuhan uang kita kok kayaknya kalah sama kenaikan harga barang-barang yang ada ya. 5 tahun yang lalu, bahwa uang 100.000 ke minimarket itu bisa membeli satu kantong plastik besar. Sekarang dengan 100.000 uang yang sama dapat satu kantong plastik, tapi bukan besar, tapi kantong plastiknya kecil dan nggak penuh juga. Maka cara berhitung atas investasi kita biasanya kita hitung nominal masa depan. Anda mulai pusing nih dengan statement saya. Oke, mari kita ambil sebuah analogi sederhana. Uang masuk sekolah anak saat ini adalah 10 juta. Bila ada orang yang menabung untuk 3 tahun lagi dengan mengejar nominal yang sama yaitu 10 juta, yang terjadi anaknya tidak bisa masuk sekolah. Kenapa? Kemungkinan besar akan mengalami kenaikan atas biayanya. Sehingga mungkin let's say kita bilang 13 juta. Apakah angka 13 juta itu tidak bisa kita perkirakan? Pertanyaannya, bisa dengan melihat nominal biaya tahun sebelumnya, dan tahun sebelumnya, kita bisa memperkirakan ke depan. Nah, tinggal saat Anda sudah mengetahui perkiraan 13 juta untuk masa depan, sesimpel hari ini Anda membagi 13 juta dengan, karena 3 tahun adalah 36 bulan, dan ditambahkan bunga berbunga atau kenaikan investasi selama 3 tahun, Anda bisa menghitung nilai minimal dalam Anda berinvestasi. Sudah cukup clear dengan cara berhitung ini? Oke. Kita bermain dengan konsep yang lain untuk merencanakan masa depan. Boleh ya? Sebenarnya tidak ada satupun yang mengetahui masa depan. Masa lalu adalah sejarah. Sekarang adalah anugerah. Masa depan adalah misteri. Setuju? Yes. Kalau Anda pernah dengar itu, maka ada pepatah dari Kung Fu Panda. Si jagoannya yaitu Po. Keren sekali memang. Apakah 13 juta di 3 tahun itu pasti? 3 tahun ke depan itu pasti? Tidak. Bisa naik? Yes. Ataukah kurang? Yes juga. Ada alat tukar sebelum nominal uang di dompet Anda dan saldo ATM Anda hari ini yang digunakan. Namanya adalah emas. Betul, yang menjadi perhiasan. Yang jadi investasi tersebut sebenarnya adalah alat tukar sebelum uang kertas kita hari ini. Salah satu yang membuat emas dipakai sebagai alat tukar karena jumlah yang terbatas, menarik dan tidak bisa diproduksi oleh siapapun. Akhirnya emas menjadi alat tukar dalam masa lalu. Dan emas pada masa lalu adalah pengukur nilai dari uang kertas yang kita gunakan. Jadi boleh dibilang orang menukar uang kertasnya menjadi emas sebenarnya sedang menukar kepada barang yang menjadi moyangnya uang yang kita gunakan saat ini. Jadi sebenarnya nilai yang selalu stabil dari waktu ke waktu adalah emas itu sendiri. Bila Anda khawatir akan masa depan, bahwa uang kertas di kantong Anda berakhir seperti 5 tahun lalu dengan ditukar barang menjadi kantong plastik kecil seperti belanja di minimarket. Dengan emas, Anda selama berabad-abad tidak bisa terjadi demikian. Masa Ryan? Konsep apa seperti itu? Mudah. Apakah Anda tahu dinar? Kalau Anda tahu, selama 14 abad, harga 1 ekor kambing tidak pernah berubah, yaitu tetap 1 dinar. Pada saat Nabi Muhammad, 1 dinar setara dengan 4,25 gram emas 22 karat. Hari ini Anda menonton video ini, berapa harga kambing? Berapa harga 1 dinar? Tetap terbeli kambingnya bukan? Jadi sebenarnya bagi Anda yang tidak mau pusing merencanakan masa depan, Anda bisa tidak menghiraukan nominal kalkulasi di awal. Anda bisa gunakan konsep tukar uang Anda dengan emas. Misal, mau beli mobil mewah saat ini adalah 1 kilo emas. Maka 1000 gram, maka Anda kejar 3 tahun 1000 gram itu dibagi 36 bulan. Maka Anda harus menabung emas sebanyak 28 gram per bulan.
Dan di tahun ketiga, jual emas Anda dan jreng, Anda tetap bisa membeli mobil mewah. Tidak perlu rocket science untuk berinvestasi selama Anda tahu bagaimana konsep perhitungannya. Emas bukan alat investasi bagi saya pribadi, tapi dengan memiliki emas, Anda sebenarnya anti miskin di zaman kapanpun. Semoga terus bermanfaat. Saya punya catatan menarik. Kalau Anda mengatakan bahwa menabung emas mahal karena 1 gramnya sudah ada di angka lebih daripada 900 ribu. Di zaman now, Anda sudah bisa mencicil emas mulai dari 8 ribuan saja. Dan banyak yang mengeluhkan kalau nabung emas bingung disimpan di mana. Di era yang semakin sudah serba digital ini, 4.0, digital era industri 4.0, Anda tidak perlu lagi repot karena sudah ada emas online. Maksudnya seperti apa? Anda tinggal mendownload aplikasi, mendaftar, dan Anda bisa menabung dengan bentuk tabungan emas secara digital. Silakan Anda bisa membuka akun di Peluang, di mana pada Peluang memungkinkan Anda berinvestasi emas, berinvestasi pada indeks S&P 500, dan juga Anda bisa berinvestasi cryptocurrency pada satu aplikasi, sehingga Anda tidak perlu repot untuk berinvestasi pindah-pindah dari satu platform. Setiap transaksi Anda dicatat di clearing berjangka Indonesia. Ini menjadi sesuatu yang penting untuk Anda ketahui. Karena apa? Kalau Anda digital, tidak ada pencatatan yang jelasnya. Apakah Anda pernah tahu sebenarnya Anda punya emas atau tidak? Oleh karena itulah peran serta dari regulator clearing berjangka Indonesia sebagai pencatatan yang baik dan tersentralisasi menjadi suatu hal yang sangat penting. Salah satu yang menjadi pertimbangan lain dalam memilih aplikasi yang hari ini sudah mulai banyak yang harus Anda perhatikan adalah mengenai spread atas jual dan beli. Dan di Peluang juga memiliki spread yang sangat menarik, yaitu 1,75%. Ini adalah salah satu spread kompetitif berdasarkan saya riset pada beberapa aplikasi. Dan untuk Anda jadikan emas fisik pada aplikasi Peluang juga dapat Anda lakukan. Hanya 5 hari kerja di luar waktu pengiriman, Anda sudah bisa membuat barang yang tadinya hanya ada di aplikasi, bisa Anda realisasikan menjadi sebuah emas beneran. Oke, mengingat bahwa emas lebih tepat buat jangka panjang dibandingkan untuk trading, karena Anda sudah mengikuti sepanjang penjelasan di video ini, maka lakukanlah secara berkala. Sehingga apa? Sehingga pertumbuhan akan investasi Anda seiring dengan waktu menjadi Anda bisa membeli apapun. Jangan lupa, saya katakan emas adalah alat yang membuat Anda tetap kaya. Oke, nah bila Anda mau membuka akun di Peluang, lakukan sekarang juga dan gunakan kode promo RFNew buat Anda yang belum memiliki aplikasi untuk bisa mendapatkan sampai dengan bonus untuk registrasi pertama kali senilai sampai dengan 1 juta rupiah. Jangan lupa daftar sekarang dengan menggunakan kode RFNew di aplikasi Peluang dan silakan Anda bisa mampir ke Instagram ataupun TikTok dari official Peluang. Semoga selalu bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert untuk penjelasan kali ini. Salam investasi untuk Indonesia.